Nabi Yusuf yang terlihat tampan dan gagah sehingga banyak orang tertarik ingin memilikinya. Waduh, iya kan? Panji Gumilang ibaratkan Nabi Yusuf yang gagah dan tampan. Tampan endulmu itu. Tampan endulmu, gagah endulmu itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, di video ini saya memiliki pembahasan yang sangat penting setelah Panji Gumilang ditangkap. Dan ingat, ini bukan akhir dari perjuangan kita di dalam menegakkan kebenaran, di mana saya sendiri memiliki informan yang berasal atau bersumber dari mahasiswa Al Zaitun. Mereka selalu memberikan update-update yang terbaru kepada saya, bagaimana perkembangan di sana, bagaimana isu-isu yang terjadi di sana, dan katanya saya terkenal di lingkup Al Zaitun. Kenapa? Sayalah yang paling keras di dalam bereaction menanggapi statement-statement Panji Gumilang. Di sini beberapa informan ini selalu memberikan informasi terupdate kepada saya bahwa beliau memesankan kepada saya untuk tidak berhenti memberikan pencerahan terhadap penyesatan di Al Zaitun. Ingat, Al Zaitun ini adalah ibarat pohon. Ya, Panji Gumilang ini membangun ideologinya itu ibarat pohon. Apabila cuma ditebang pohonnya, maka akan tumbuh lagi dari akar itu pohon-pohon yang baru. Meskipun dibakar sekalian pohon-pohon tersebut, suatu saat nanti sisa-sisa akar yang di bawah tanah sana akan tumbuh lagi. Di sini artinya apa? Bukan cuma ditebang pohonnya, bukan cuma dipotong tangkainya, bukan cuma dibakar pohonnya, tetapi dicabut sampai ke akar-akarnya. Setelah dicabut baru dimatikan secara permanen. Caranya apa? Ini juga tidak jauh berbeda dengan Panji Gumilang. Karena apa? Panji Gumilang ini sudah dianggap nabi. Saya akan berikan faktanya di sini, ya. Di mana di Al Zaitun itu ada salah satu grup yang selalu memberikan informasi-informasi, dan informasi itu selalu bocor kepada kita. Karena orang dalam Al Zaitun, orang-orang bahkan mahasiswanya pun tidak betah dan membocorkan rahasia itu kepada kita semua. Inilah kekuatan yang Allah berikan kepada orang-orang yang mencari kebenaran. Ingat, kita bahas nanti masalah pohon ini. Sekarang kita bahas perihal Al Zaitun, di mana dengan fenomena ditangkapnya Panji Gumilang, mereka memberikan petisi atau puisi untuk menyemangati umat NII. Keren kan? Keren, kayak pantun sudah. Coba kita langsung baca. Ini adalah puisi-puisi yang disampaikan oleh beberapa pimpinan NII mungkin untuk menyemangati bahwa nabi mereka telah ditangkap sebagaimana nabi-nabi terdahulu. Ya, begitu. Oke, ini dia, kita bacakan seperti apa petisi yang bocor, ya, petisi-petisi yang dibagikan oleh pimpinan-pimpinan NII kepada umat NII-nya atau umatnya Panji Gumilang lah, negara impian iblis ini. Syekh Panji Gumilang akhirnya ditersangkakan. Apakah kita sedih? Ada emoji menangis ya teman-teman. Kita tidak boleh sedih. Ini adalah rencana Allah seperti halnya nabi-nabi seperti terdahulu. Jelas kan? Ya, ini adalah rencana Allah seperti halnya nabi-nabi seperti terdahulu. Jadi nabi-nabi terdahulu ini belum selesai tugasnya ya, diteruskan oleh Panji. Sistem ideologi atau kenabian Isa Bugis itu jelas diterapkan oleh Panji Gumilang. Top. Top banget. Nabi Yusuf alaihissalam waktu masih kecil dia dizalimin oleh saudaranya sendiri dengan dibuang ke sumur, dan setelah dewasa difitnah dengan dalih atau tuduhan memperkosa istri raja. Singkat kisah, akhirnya Nabi Yusuf ditersangkakan. Wow, sudah disamakan dengan Nabi Yusuf. Jadi ketampanan Nabi Panji Gumilang dengan Nabi Yusuf itu 11-12. Jadi mereka menganggapnya seperti itu. Syekh Cabul itu, ya, Syekh Cabul ini. Aduh ya Allah, disandingkan dengan Nabi Yusuf, pengen ngakak saya jadinya. Namun setelah pengadilan didatangkan saksi ahli, yang saksi ahli itu memberikan argumen sesuai akal dan logikanya, yaitu di manakah letak robek baju Nabi Yusuf. Oke, ini bercerita tentang Nabi Yusuf. Kita baca deh, gak apa-apa. Jika robeknya di depan berarti dia terbukti bersalah. Jika robeknya di belakang artinya Juleha istri raja yang memfitnah Yusuf dan Yusuf tidak bersalah. Terus yang robek di bajunya Panji Gumilang yang mana? Ya, yang mau disamakan dengan Panji Gumilang. Panji Gumilang ini robeknya apa? Robek pikirannya terrobek-robek. Akhirnya setelah diteliti itu semua ternyata baju yang robek di bagian belakang. Artinya Yusuf tidak bersalah. Oke, disamakan dengan Nabi Yusuf. Gak sekalian samakan dengan Nabi Ibrahim gitu, dibakar hidup-hidup. Ini bisa terjadi saat ini karena sejatinya sunnatullah tidak akan berubah sedikit pun atas sunnatullah tersebut. Sunnatullah, Anda berbicara sunnatullah. Nabi Anda saja tidak pernah mengikuti ajaran Nabi Muhammad, tidak mengikuti anjuran Nabi Muhammad di dalam sholat. Apa-apaan itu? Dengan dituduhkannya Syekh Panji Gumilang dengan berbagai tuduhan dan fitnahan. Oh, fitnahan katanya ya.
Jadi yang terjadi di yang di video itu fitnah. Panji Gumilang mengajarkan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Qur'anil Karim, itu fitnah. Sedangkan videonya ada, TPPU datanya ada, videonya ada, dia mendekati mendekati Kartini. Oh iya, nanti saya akan reaction rekaman voice note antara Kartini dengan Panji Gumilang yang ngerayu-rayu lebih parah daripada video yang kemarin. Ya, lebih parah. Beda, jangan samakan dengan Nabi Yusuf, beda jauh. Justru ini adalah awal dari sebuah pengungkapan kebenaran yang sebenarnya. Syekh Panji Gumilang dan tim lawyer akan berperang, jihad yang sebenar-benarnya di pengadilan untuk mengungkap kebenaran yang nantinya akan didatangkan para ahli-ahli di bidangnya, dari para profesor, doktor, dan lain-lain yang akan membela Syekh Panji Gumilang. Oh ya, 1000. Nanti pengadilan itu penuh dengan pembela-pembela Panji, ya, pembela Nabi Panji itu. Yang nantinya kebenaran yang hakiki akan terungkap dan masyarakat yang akan menilai mana yang dusta dan mana yang benar. Hei, Panji Gumilang itu telah banyak melakukan kedustaan. Bukan cuma mendustai agama, dia mendustai sunnah Rasulullah, mendustai Imam Bukhari, mendustai Imam Muslim, dan mendustai keempat imam mazhab. Begitu. Yang pendusta siapa di sini? Panji. Mahat Al-Zaitun ini ibarat Nabi Yusuf. Disamakan dengan Nabi Yusuf, bener. Yang awalnya dihujat, dibenci oleh saudaranya sendiri, yang saat ini yang membenci adalah sebagian dari umat Islam. Suatu saat yang menghujat dan membenci akan membutuhkan pertolongan dari Imam Al-Zaitun. Saya jadi ngakak ya teman-teman. Pertolongan apa? Jangankan kepada kita yang jauh dari Indramayu, masyarakat di sekitar Al-Zaitun itu sama sekali tidak mendapatkan manfaat. Jangankan kita yang jauh, yang di Sabang sampai Merauke, saudara-saudara muslim, tidak ada yang membutuhkan Al-Zaitun. Karena apa? Kepada lingkaran di sekitar Al-Zaitun saja, pada pedesaan tetangga Al-Zaitun saja, tidak ada yang mendapatkan manfaat dari Al-Zaitun. Manfaat apa? Syafaat. Ya, Panji Gumilang bisa memberikan syafaat. Syafaat apa? Syafaat hoak, dusta. Itu Panji Gumilang. Nabi Yusuf yang terlihat tampan dan gagah sehingga banyak orang tertarik ingin memilikinya. Waduh, iya kan? Panji Gumilang ibaratkan Nabi Yusuf yang gagah dan tampan. Tampan endulmu itu. Tampan endulmu, gagah endulmu itu. Perutnya buncit tuh. Nabi Yusuf gak buncit perutnya. Apalagi memperkaya diri. No, Nabi Yusuf tidak memperkaya diri. Nabi Yusuf tidak pernah menipu umat. Nabi Yusuf tidak pernah meminta infak, malahan Nabi Yusuf yang infak. Jauh berbeda, jangan samakan Panji Gumilang dengan Nabi Yusuf. Jauh kemana-mana. Tolol ini namanya. Begitu pula Mahat yang terlihat megah dan gagah sehingga banyak oknum yang ingin merebutnya. Allahu Akbar. Dari mana dananya? Kalau kata Yusuf, iya. Rekening kita diblokir. Lah, terus bagaimana? Saudara jangan takut. Bukankah kita butuh dana? Saya bertanggung jawab. Kalian bisa makan. Dari mana duitnya? Jangan takut. Dari mana duitnya? Saya punya cara. Apakah kita akan berdiri mengemis di depan orang-orang? Jangan mas. Mas. Ngono ya ngono, ning ojo ngono. Bukan disamakan dengan Nabi Yusuf ya, tapi kalau disamakan dengan Yusuf Mansur, top. Ya, Yusuf Mansur dengan Panji Gumilang, top, kolaborasi yang paling top. Dari mana duitnya? Kalau sama Nabi Yusuf, saya tidak sepakat Panji Gumilang disamakan dengan beliau. Tetapi kalau Panji Gumilang disamakan dengan Yusuf Mansur, saya sepakat. Sama-sama penipu. Apa yang terjadi saat ini adalah sebuah jalan untuk mengungkap sebuah kebenaran. Walhamdulillahirabbil alamin. Dapat kiriman dari grup. Ini dari informan saya ya teman-teman, bahwa Panji Gumilang dianggap sebagai nabi. Ya, disamakan dengan Nabi Yusuf. Apa-apaan Anda? Saya tidak terima Panji Gumilang disamakan dengan Nabi Yusuf. Kalau disamakan dengan Yusuf Mansur, saya setuju. Kalau menurut kalian gimana? Cocok gak Panji Gumilang disamakan dengan Nabi Yusuf? Atau dengan Yusuf Mansur? Komentar di bawah. Komentar.